Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan sekaligus pengumuman dari Kepala Sekolah Alkitab Jakarta. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Dr. David Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dengan dimulaikannya pendidikan baik untuk SA, SAJ maupun STT-PJ pada hari ini, maka mulailah sebuah kegiatan seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, dan tema kita diperlengkapi untuk melayani. Jadi saya ambil sebuah ayat dalam Alkitab, dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Di sana ada disebutkan ada 4 binatang yang sangat kecil tetapi sangat cekatan, sangat bijak. Di sana ada semut, di sana ada pelanduk, di sana ada belalang, dan di sana ada cicak. Masing-masing Tuhan taruh hikmat kebijaksanaan untuk binatang ini, dan salah satunya semut, binatang yang sangat lemah, kecil, tetapi dia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Jadi persiapan adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi gunakan waktu selama hari-hari, bulan-bulan sepanjang belajar di tempat ini, baik SAJ maupun STT-PJ, untuk mempersiapkan diri bagi pelayanan di masa yang akan datang. Persiapan yang semakin baik akan mendatangkan hasil yang semakin baik juga. Dan dalam Alkitab saudara dapat temukan misalkan ada Nuh yang mempersiapkan bahtera, ada Yusuf yang mempersiapkan saudara makanan pada masa kelaparan, pada masa kelimpahan untuk kelaparan. Saudara sampai dalam perjanjian baru, semua mengajarkan persiapan itu sangat penting. Semakin baik persiapan yang kita buat, akan semakin baik juga hasil yang akan kita dapat. Jadi setiap hari jadilah seperti Ruth, dari pagi sampai petang sampai selesai dia pungut jelai terus, dia pungut gandum terus, ya. Jadikan itu, dan kemudian pada akhirnya dia mengumpulkan berkas-berkasnya, dan itu sangat berguna nanti untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, jadikan belajar firman Tuhan, baik saudara belajar maupun kuliah, saudara jadikan itu sebuah kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Sebab firman Allah itu hidup, firman Allah itu penuh kuasa. Tuhan memberkati. Dan untuk pengumuman untuk SAJ nanti mulai hari ini pembukaan, dan nanti minggu depan saudara mulai belajar, dan nanti akan ada pengumuman lebih lanjut yang akan diberikan untuk teknis belajarnya di tempat ini, baik secara online dan juga onsite. Tuhan memberkati. Selamat siang. Puji Tuhan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga pengumuman dari Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta yang akan diwakili oleh Wakil Akademik Bidang 1, yaitu kami panggil dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Haniel van der Kroch MPDK. Kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Banyak passwordnya sudah banyak tahu juga. Yang terhormat Ketua Majelis
Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Joni W.O. MMMPH, yang terhormat Pembimas Kristen Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Mengarerat Barimbing STH, yang terhormat Ketua Majelis Daerah beserta dengan jajaran Majelis Daerah yang hadir, yang terhormat juga Ketua Yayasan 50, karena institusi pendidikan STTPJ berada di bawah pengelolaan Yayasan 50, beserta juga dengan jajarannya, yang terhormat pimpinan-pimpinan dari institusi pendidikan GPDI, kedua institusi yang baru hari ini ya, mungkin dipersatukan, digabung pembukaannya, yaitu Ketua STTPJ Dr. Joni W.O. MMMPH dan Kepala Sekolah SAJ Bapak Dr. David Ibrahim. Jika saya berbicara di dalam suasana seperti ini, maka saya selalu mengutip pembukaan dari anggaran rumah tangga gereja kita, ya, yang tertulis bahwa adalah kehendak dan rencana keselamatan dari Allah Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, agar seluruh umat manusia memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Kalimat ini sendiri dikutip langsung dari 1 Timotius 2 ayat 4 atau dari ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua variabel penting sebenarnya di dalam kalimat ini, khususnya di dalam ayat ini, yaitu keselamatan dan pengetahuan. Keselamatan kita pahami di dalam Alkitab sebagai kondisi bebas, tanpa tekanan dari satu kekuatan atau kekuasaan. Dan itu dikerjakan, kebebasan itu dikerjakan dari pihak di luar manusia. Dan itulah yang kita tahu adalah pekerjaan Yesus Kristus. Tapi kondisi ini, kebebasan sebagai kondisi baru, bukanlah situasi tanpa kontrol. Kontrol tidak berarti sama dengan keadaan mengekang atau mengintimidasi. Justru sebaliknya, kontrol adalah aksi, upaya untuk menjaga kondisi yang diinginkan pada satu sistem melalui pengaturan variabel-variabel tertentu dalam sistem fisik tersebut. Maka jika keselamatan terjadi karena bermuaranya iman dan anugerah Allah yang kita pahami di dalam Alkitab, dan iman itu adalah bentuk respon manusia yang harus dikontrol dalam upaya mempertahankan keselamatan. Kita garis bawahi itu, saudara. Keselamatan itu harus dipertahankan, ya, karena itu adalah pengajaran khas dari GPDI. Maka rasanya kita perlu memperhatikan seruan Petrus dalam suratnya yang kedua, pasal 1 ayat 5, yang menempatkan pengetahuan itu sebagai pijakan kontrol dalam upaya menambahkan iman sampai kepada terciptanya aktualisasi kasih yang universal. Maka tidak dapat dielakkan pengetahuan memegang peranan penting, bahkan berkontribusi bagi manusia untuk bertahan hidup secara terhormat, baik di hadapan manusia dan tentu yang lebih utama di hadapan Tuhan. Pengetahuan ini dibentuk, saudara, dapat melalui pengetahuan intuitif, dapat juga dibentuk melalui pengalaman empiris, dapat dibentuk juga dengan rasionalisme. Kalau pengetahuan intuitif, mungkin itu adalah ranahnya dari agama. Dalam hal inilah, saudara, institusi pendidikan di sekolah Alkitab akan banyak sekali menanamkan aspek ini. Saudara belajar Alkitab, tapi tetap saja menerima intuisi dari Tuhan, menerima pewahyuan dan ilham dari Tuhan
Itu yang paling utama. Memahami dan di pelajaran kelas mungkin hanya sebatas pengembangan nalar. Tapi supaya pemahaman ini melahirkan pengetahuan kemudian dapat membentuk manusia untuk tahu apa yang baik bagi dirinya, apa yang bisa dibuat untuk orang lain dan baik bagi Tuhan. Maka diperlukan intuisi. Begitu juga pemahaman secara rasionalisme. Mungkin ini paling banyak nanti akan diterima oleh mahasiswa di institusi STP. Karena syarat dari sekolah tinggi atau pendidikan tinggi tentu bicara tentang kedalaman dan bahkan metode-metode ilmiah yang harus digunakan. Bukannya salah, saudara, kita belajar di dalam bungkus pendidikan tinggi, bukan untuk menjadikan hati kita tinggi, bukan untuk menjadikan diri kita jadi seperti mahal. Justru tujuannya seperti seruan Petrus tadi, supaya dengan pengetahuan kita dapat mengontrol hidup kita, tahu apa yang baik dan yang tidak baik, dan kemudian tahu membuat baik lingkungan, dan akhirnya yang baik itu pun diterima sebagai pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Maka bagi saudara mahasiswa di STPPJ dan siswa-siswi SAJ, kalau di STPPJ mungkin kita terbiasa hanya dengan satu gender, mahasiswa, tapi jarang kita sebut mahasiswi. Kalau siswa SA, maha, ngeri itu saudara. Udah kayak maha kuasa aja. Tapi bukan karena siswa-siswi STP kemudian ditambah maha, maka saudara menjadi maha penting. Tidak juga. Selama hidup kita tidak dapat dikontrol dan bahkan kita tidak dapat membentuk orang lain, lingkungan sosial kita, maka belajar saudara adalah sia-sia. Mungkin SAJ lebih cepat karena 9 bulan atau 10 bulan selesai. STPJ 10 bulan itu baru pendahuluan saudaranya. Masih ada nanti yang lain. Hidup saudara masih panjang di STPJ, masih 4 tahun. Jadi jangan cepat bosan. Kalau bosan nih bagus keluar sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Dan untuk pengumuman dari STPPJ pada tanggal 5, 6, dan 7 September akan diselenggarakan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi hanya mahasiswa baru. Kalau yang lama-lama masih ingin disebut baru, datang pun tidak apa-apa. Tapi tetap bayar rasanya, saudara. Baik, itu saja sambutan yang bisa saya berikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk memberikan sambutan dari sebagai Ketua Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kami undang dengan hormat Bapak Mangarera Barinding SPH. Haleluya. 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 Jangan sampai lupa passwordnya Pantekosta. Saya sedikit informasi sebelum saya bertindak sebagai pembimas. Izinkan saya sebentar bahwa saya pernah menjadi bagian dari GPDI selama lebih kurang 11 tahun. Ini terjadi pada ada sebuah peristiwa di sebuah gereja di Sumatera Utara. Barangkali semua tahu ya, tahun 92 sampai dengan tahun 90 atau hampir tahun 2000-an.
pada akhirnya karena ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman di gereja itu, kemudian kami pernah beribadah atau bergereja di GPDI. Bahkan saya sudah hampir dinobatkan menjadi pendeta di GPDI waktu itu karena saya sudah melewati pendidikan teologi waktu itu. Tapi memang Tuhan berbicara lain. Saya harus tetap kembali ke gereja awal, ke gereja asal, yaitu di HKBP. Jadi semua yang berkaitan dengan GPDI, karena saya waktu itu sangat aktif baik di pemudanya, jadi saya masih hafal. Bahkan salah satu lagu yang paling saya suka adalah Api Pantekosta Kupunya. Masih hafal nggak lagu itu? Masih hafal pastilah ya. Karena di sana ada semangat Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita. Itu. Jadi karena itu sekedar informasi bahwa saya telah menjadi bagian dari GPDI, dan hari ini saya sangat bangga dan bersyukur bisa bersama-sama dengan rumah yang pernah saya diami, saya tinggali pada zaman itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika tadi saya berdiri dan menyapa Bapak Ibu sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari GPDI, hari ini kesempatan ini saya berbicara selaku pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Joni Weol MTH. Yang terhormat Ketua STT Pantekosta Jakarta, dan yang kita hormati, yang saya hormati Ketua Sekolah Alkitab Jakarta, kemudian yang sama-sama kita hormati juga tuan rumah yang memberikan tempat yang sangat nyaman hari ini buat GPDI Bulak-Sereh Cibubur. Terima kasih buat Bu Pendeta yang memberikan tempat ini tentunya, yang memberikan kenyamanan luar biasa. Secara khusus buat panitia yang sudah berjeri lelah menyiapkan acara ini tentunya. Oleh karena daya juang dan jeri lelah panitia, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk panitia, dan yang kami banggakan, yang kami banggakan sekali lagi, para mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta, kemudian siswa-siswi Sekolah Alkitab Jakarta. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya selaku pembimas Kristen mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah mengawal perjalanan kehidupan kita untuk memampukan kita boleh ada di tempat ini di hari ini. Oleh karena itu rasa syukur harus selalu ada dan kita pelihara di dalam kehidupan kita, karena rasa syukur itulah yang pastinya memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi setiap umatnya. Jadi orang yang bersyukur pasti akan memiliki rasa sukacita dan bahagia. Pasti Bapak Ibu akan mengecek nanti apakah kita inilah orang yang paling berbahagia karena ada rasa syukur, atau kita orang yang bersyukur kemudian lahir rasa bahagia dan sukacita dalam kehidupan kita. Sebab syukur itu yang akan membawa kebahagiaan dan sukacita bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang bersyukur, yang di dalam hidup kita ada kebahagiaan dan sukacita. Itu yang paling penting. Yang kedua, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan acara ini adalah bahwa selaku pembimas Kristen dari Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menyambut baik dan positif penyelenggaraan kegiatan hari ini, karena di dalam setiap hal apapun ketika kita mengawali dengan persekutuan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun sampai di ujung perjalanan kita. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh para saudara-saudara dari mahasiswa STT Pantekosta Jakarta dan Sekolah Alkitab Jakarta, yang hari ini akan mengawali penyiarahan spiritualitasnya di dalam bidang akademik. Tuhan yang kita libatkan hari ini, Tuhan juga yang menuntun saudara sekalian hingga pada ujung
dalam peziarahan akademik nanti, hingga nanti diperlengkapi untuk melayani Tuhan di ladang yang akan kita layani ke depannya. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dalam setiap perkara atau dalam setiap pendidikanmu, maka setiap apapun yang saudara-saudara lakukan, lewati dan berproses melewati pendidikan ini, maka Tuhan yang akan membantu dan menopang saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita harus memahami bahwa dunia pendidikan terus bertransformasi. Saat ini kita berada di era teknologi dan industrialisasi. Kalau kita menyadari bahwa pihak atau sosok yang paling banyak berkontribusi di dalam dunia atau era digital hari ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka banyak berkontribusi, memberikan produk dan menciptakan berbagai produk yang mengantarkan setiap orang boleh terkoneksi satu dengan yang lain. Kenapa orang Yahudi memiliki kemampuan yang luar biasa kalau dibandingkan dengan orang-orang lain? Kalau kita berangkat dari perjanjian lama, bagaimana rabi-rabi Yahudi, guru-guru Yahudi, dan orang tua memberikan penekanan penting tentang pendidikan. Rabi Yahudi memberikan pengajaran yang sangat disiplin, penuh dengan ketegasan, bahkan tidak jarang juga disertai dengan hal-hal yang membuat para murid-murid Yahudi itu mengalami ketertekanan. Tetapi pada akhirnya pendidikan yang mereka dapatkan di dalam tradisi Yahudi ada yang disebutkan dengan Bet HaSefer. Di usia 6-10 tahun mereka dididik untuk mampu belajar bahasa Ibrani atau memiliki pengetahuan yang mendasar tentang keyahudian, dan itu harus mampu dihafalkan dengan sangat baik. Dari usia 10 tahun sampai usia 14 tahun, anak-anak Yahudi akan dimasukkan ke dalam sekolah yang namanya disebut dengan Bet HaMidras. Pada usia 10 sampai 14 tahun ini anak-anak Yahudi sudah diwajibkan mampu untuk berdebat, mampu berargumentasi dengan sangat baik, mempertahankan pendapatnya selama itu sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh pada saat itu. Oleh karena itu mereka sangat dikenal menjadi orang-orang dengan kecerdasan dan kemampuan intelektual yang sangat tinggi, hingga sampai sekarang kontribusi mereka begitu luar biasa untuk kita saat ini melalui berbagai produk dan hal-hal yang luar biasa karya dihasilkan oleh mereka. Ketika kita berangkat kemudian ke perjanjian baru, Yesus itu disebut sebagai guru yang agung. Walaupun Yesus sebagai orang Yahudi, tetapi dia memiliki perbedaan dan keunikan dalam hal melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Jika Yahudi atau Rabi Yahudi tadi disebutkan mengajar dengan penuh kedisiplinan, ketegasan, bahkan disertai dengan hal-hal yang membuat tertekan para murid atau anak didiknya, tetapi Yesus hadir dengan membawa sebuah paradigma baru. Dia tetap bertindak sebagai seorang rabi karena kediriannya, identitasnya sebagai orang Yahudi, tetapi ada beberapa hal yang membedakan dia sebagai seorang pendidik sehingga disebut sebagai guru yang agung. Yang pertama, Yesus mendidik dan mengajar dengan tidak pandang bulu. Yang kedua, Yesus mengajar dengan penuh otoritas. Yang ketiga, Yesus mengajar dengan penuh belas kasih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Sivitas Akademika STT Pantekosta Jakarta dan Sekolah Alkitab Jakarta yang menjadi wadah dan rumah bagi para saudara-saudara kita yang akan melewati proses pendidikan ini hendaknya mampu meneladani sikap dan karakter Yesus sebagai guru yang agung, sehingga tema yang disampaikan pada hari ini diperlengkapi untuk melayani, mampu diimplementasikan melewati proses pembelajaran nantinya. Saya sangat berharap kepada STT Pantekosta Jakarta dan SAJ bisa menerapkan, bisa meneladani karakter Kristus Yesus sebagai guru yang agung di dalam melaksanakan pola pengajaran dan pembelajaran nantinya, sehingga anak mahasiswa dan siswa yang akan mengikuti proses pendidikan ini adalah benar-benar menjadi hamba Tuhan yang diperlengkapi untuk melayani gereja dan juga ladang Tuhan. Mengutip ayat Alkitab bahwa
ladang telah menguning, tuayan pun banyak. Diharapkan kepada mahasiswa dan siswa yang akan melewati proses pendidikan ini hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan, hadir sebagai wajah-wajah Kristus yang baru melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat kehadiran saudara-saudara sekalian setelah melewati proses pendidikan ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali lagi buat saudara-saudara yang akan melewati proses pendidikan. Saya pernah merasa bagaimana sulitnya menjadi mahasiswa, jauh dari orang tua, mungkin juga kekurangan secara finansial. Tetapi yang kita yakini dan kita libatkan selalu dalam setiap jerih juang dan daya juang kita, ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menopang saudara sekalian melewati proses pendidikan ini. Sehingga oleh karena kemurahan Tuhan itu juga yang akan membekali saudara sekalian nanti bekerja dan melakukan pelayanan di dalam Tuhan, di dalam sikap dan kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Pendidikan dan gelar itu bukan sebuah prestise bagi orang-orang yang mau dipanggil atau mau memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi di sana ada kerendahan hati, ada kerinduan untuk merespon panggilan Tuhan, untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, memenangkan banyak jiwa di dalam setiap tugas dan panggilan kita. Sekali lagi, lewati proses pendidikan tadi disebutkan oleh sambutan Bapak Ketua STT Pantai Kota Jakarta, bahwa masa 4 tahun itu adalah masa saudara sekalian melewati proses perjuangan. Masa 4 tahun ini juga bisa menjadi masa yang paling lama ketika kita merasa terbebani melewati proses pendidikan. Tetapi juga akan menjadi masa yang paling indah ketika dalam setiap waktu, dalam setiap saat kita melibatkan Tuhan dalam proses itu, sehingga pada ujung perkuliahan nanti kita merasakan bahwa Tuhan yang menjadi jurumudi dan memandu kita dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Yang ketiga, selaku pembimas Kristen, mengacu pada visi dan misi Kementerian Agama. 2 dari misi Kementerian Agama berbicara tentang pendidikan agama dan keagamaan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh umat beragama secara merata. Oleh karena itu, kehadiran saudara-saudara sekalian yang akan melewati pendidikan ini adalah bagian dari jawaban untuk membantu program dan misi pemerintah ke depannya, sehingga pendidikan agama dan keagamaan dapat terlaksana dengan baik lewat kehadiran saudara-saudara sekalian nanti saat memberikan pelayanan dan juga pendidikan sekaligus pengajaran terhadap umat Kristen secara khusus. Yang kedua adalah misi Kementerian Agama terkait dengan pendidikan, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan agama dan keagamaan Kristen. Kita harus berharap dan punya keyakinan bahwa akademisi-akademisi yang bergerak pendidikan teologi ini mampu memiliki kompetensi dan daya saing terhadap siapapun. Kita dibekali tentunya dengan keilmuan secara akademik, tetapi jauh lebih dari itu, pertanggungjawaban iman dan moral kita selain pertanggungjawaban akademik harus mampu kita tunjukkan dan buktikan lewat perbuatan dan karya pelayanan kita. Kita dituntut juga untuk mampu bersaing secara akademik, mempertanggungjawabkan keilmuan yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja atau pelayanan kita. Tetapi jauh sekali lagi dari itu, pertanggungjawaban moral dan iman kita sekaligus pertanggungjawaban pelayanan kepada Tuhan itu jauh lebih baik untuk kita buktikan dan implementasikan nanti setelah melewati proses pendidikan ini. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini saya sangat berharap dan menyampaikan ini kepada saudara-saudara yang akan melewati proses pendidikan. Ada banyak orang yang harus terlibat dalam perjalanan dan perjalanan spiritualitas di bidang akademik ini. Ada orang tua yang akan mendukung dalam doa, orang
orang tua yang akan mensupport saudara sekalian melewati banyak hal dalam proses pendidikan ini. Oleh karena itu jangan pernah kecewakan orang tua yang telah memberikan saudara-saudara sekalian menjalani proses pendidikan ini. Juga kepada gereja-gereja yang mengutus saudara sekalian dan memberikan tempat untuk melakukan pelayanan nantinya. Dan secara khusus kepada Sinode Gereja Pantai Kosta di Indonesia, kami juga sangat berharap bahwa dukungan Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan terbaik, menghasilkan para pemikir, para akademisi yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga oleh karena tantangan zaman ini kita tidak tergerus oleh hal-hal yang negatif, tetapi setiap orang yang telah dibekali dan diperlengkapi melalui proses pembelajaran yang nantinya juga akan membekali setiap umat Kristen. Tantangan zaman, teknologi dan industrialisasi tidak membawa pengaruh negatif, tetapi juga kita mampu bertransformasi dan kemudian mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang kita miliki lewat kemampuan teknologi, tetapi disertai dengan kemampuan kita untuk melibatkan Tuhan, sehingga hal-hal negatif dari pengaruh zaman tidak akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap setiap proses pendidikan yang akan dilewati nantinya, maka Tuhan yang akan menolong dan memampukan saudara sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan yang mengawali hari ini, Tuhan juga yang akan membantu, mendampingi dan sampai pada ujung perkuliahan nanti atau proses pembelajaran hingga memasuki dunia pelayanan nyata. Tuhan juga yang terus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Akhir kata pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses acara hari ini, kepada panitia tentunya. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong saudara sekalian melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Johnny Weni W.O. MM MPH. Haleluya. Itu password. Puji Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini diizinkan Tuhan kita bisa menyelenggarakan sebuah ibadah dan prosesi pembukaan dimulainya kegiatan Sekolah Alkitab Jakarta dan Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Jakarta. Yang saya hormati dan kasihi Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Manggerak Berimbing STH. Kalau salah ngomong, minta maaf. Kadang-kadang nama saya juga orang salah ngomong dan salah tulis. Ada yang menulis dengan JOHNNY, jadi dibaca Joni, tapi ada yang tulis JHO, jadi Johoni. Puji Tuhan. Yang saya kasihi dan hormati teman-teman majelis daerah yang hadir pada saat ini, saya bangga karena majelis daerah itu sangat kompak untuk merespons kegiatan-kegiatan yang terjadi di wilayah kerja MD DKI Jakarta.
Yang saya hormati, saya kasih rekan-rekan pengurus baik Sekolah Alkitab Jakarta maupun Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Jakarta, dan khususnya yang saya kasihi dan khusus Ketua Yayasan 50 yang mengayomi dua institusi ini, baik SAJ maupun STPJ, yang hari ini ada. Sorry, enggak kelihatan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Revi Gero lah, Revi Mande, Esa MTH. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat Ibu Lili yang memberi kesempatan buat kita gunakan gedung ini. Dan bukan hanya gedung saudara, tapi makan. Itu juga penting saudara, sebab manusia hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Kita berputar pada siklus itu saja. Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari Bali tadi malam untuk meresmikan dimulainya Sekolah Alkitab Bali, Sekolah Alkitab Pantai Kosta Bali, angkatan kelima. Dan semestinya saya harus hadir di Lombok kemarin sore, bukan Lombok, Sumba, untuk pembukaan Sekolah Alkitab Sumba. Mereka sudah siap, sudah senang, sudah siapkan daging kuda buat saya. Sumba terkenal dengan kuda, saudara. Tetapi karena acara ini adalah tanggung jawab saya. Kenapa? Sekolah Tinggi Teologi yang Pantai Kosta dimulai dari 2002. Itu kami yang buka. Saya dengan beberapa rekan terlibat membuka Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Jakarta dan menjadi ketua STTPJ 2002 sampai 2015. Lalu saya off. Sekarang dikembalikan lagi kepada saya sebagai ketua. Puji Tuhan. Dan Mars Pantai Kosta, Mars STPJ itu kubahan saya. Tadi saya berpikir SA belum ada Mars SA, Sekolah Alkitab Jakarta. Saya akan coba untuk mengubah ini lagu, mungkin Mars atau waltz atau blues atau rock, khusus untuk SA Pantai Kosta. Bikin lagu itu bukan gampang-gampang, saudara. Bikin lagu itu harus terinspirasi khusus dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari jumlah sekolah Alkitab yang ada di Indonesia, sekolah Alkitab ada 33 sekolah Alkitab, dan di luar negeri ada 4 sekolah Alkitab di bawah lingkungan GPDI, di bawah naungan GPDI. Di Amerika ada 2, di Australia ada 1, di Malaysia ada 1. Untuk sekolah Alkitab saja, setiap tahun ada kegiatan dibuka dan ditutup, dan semua menghendaki saya hadir. Ini yang jadi apa ya, beban kerja
buat saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI. Semua menghendaki Bapak Ketum yang datang. Sepertinya sebuah prosesi penutupan dan pembukaan dalam acara-acara ini kalau tidak dihadiri oleh ketum enggak afdol, saudara. Tetapi mau bilang apa boleh buat, dunia ini bulat. Saya nggak bisa layani semuanya. Seandainya hari ini tidak ada acara di Jakarta, saya pasti ada di Sumba. Tetapi karena Jakarta adalah tempat kediaman saya, STTPJ berawal dari kami yang mendirikan dan sampai sekarang masih dipercayakan untuk menjadi ketua. SA juga didirikan oleh Majelis Daerah menangkap visi dari almarhum Bapak Pendeta Ahamande untuk menghadirkan sekolah Alkitab di Jakarta. Jadi saya katakan kepada mereka yang di Sumba, saya nggak bisa hadir. Mereka berkata, ya nggak bisa. Nah, dengan 33 sekolah Alkitab yang ada di Indonesia, ini merupakan sebuah terobosan dari Majelis Pusat. Mengapa? Memang dulu kita punya sekolah Alkitab yang sudah terkenal, bahkan menjadi sekolah Alkitab idola. Sebut saja beberapa sekolah Alkitab yang besar di Indonesia. Tetapi dicermati tidak dan belum mampu menjawab kebutuhan tenaga untuk membuka ladang-ladang baru. Saya beri contoh kemarin di Bali dengan kurang lebih 40 siswa. Saya katakan kepada mereka, 40 siswa, 40 tenaga, mau ambil di mana untuk Bali? Bali sekarang hampir 90 gereja GPDI. Tetapi provinsi tetangga NTB GPDI itu baru 29. Satu provinsi. Kalaupun misalnya minta dari sebuah sekolah Alkitab yang besar, contoh misalnya dari Beji misalnya, paling dikit 2-3 orang, karena permintaan tenaga dari Beji juga begitu besar, begitu banyak. Sehingga hadirnya sekolah Alkitab yang ada di Bali itu paling tidak dapat menjawab kebutuhan tenaga yang ada di sana, baik di Bali maupun NTB. Itu sebabnya kemudian NTT sudah ada 2 sekolah Alkitab di Kota Kupang. Kami buka lagi di Sumba. Beberapa daerah yang lain, walaupun jumlah peserta didiknya siswa hanya berjumlah puluhan orang, tetapi untuk puluhan orang itu ambil di mana? Dan ini merupakan hal yang jelas sekali. Untuk sekolah Alkitab mengikuti kurikulum nasional dari gereja kita, makanya kita ada Departemen Pendidikan yang satu waktu akan memanggil semua kepala sekolah Alkitab di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari luar negeri akan datang, akan mensinkronisasikan dan menyamakan kurikulum nasional di lingkungan GPDI. Dan kita tahu bahwa sekolah Alkitab itu adalah institusi pendidikan yang berada di ranah vokasional. Tetapi kalau STT itu berurusan dengan pemerintah, dalam artian berurusan dengan pendidikan tinggi, sehingga nggak bisa abal-abal, nggak bisa.
ada di lingkungan GPDI yang jual beli titel gelar, dan ini sudah disorot. Mau S1 hanya 7,5 juta, 2 kali pertemuan. Pada waktu ketemu itu ya cipika-cipiki selesai. S2 15 juta, 2 kali pertemuan. Ini yang kami soroti. Saya masih ingat rekan saya dulu di PGPI. Beliau diberi kepercayaan menjadi Ketua Departemen Pendidikan PGPI, dan kami satu alumni di Covington Theological Seminary Atlanta, USA. Bapak Pendeta Japarlin Marbu, dia ambil jurusan pendidikan, saya ambil jurusan pelayanan ministry. Pernah dia berkata begini di sentra, ketika itu masih bernama Wisma. Dia berkata begini, dulu GPDI ditertawakan karena banyak pendeta tidak bergelar. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang masih tertawakan karena banyak pendeta beli gelar. Dan ini pukulan bagi kami. Itu sebabnya MP kemudian memperketat pendirian STT. Kalau SA silakan. Sulawesi Barat misalnya, provinsi baru yang kalau kita lihat luasan wilayah Sulawesi Barat tidak sebesar Sulawesi Selatan, tapi di sana ada 2 sekolah kita di Mamasa dan ada di kota lain, berbeda jurusan. Di Mamasa sekolah kita umum seperti kita, tetapi ada di kota lain sekolah kita khusus untuk pelayanan misi. Saya katakan silakan. Tetapi kalau STT itu berkaitan dengan regulasi pemerintah, aturan pemerintah yang cukup ketat. Jadi nggak ada lagi simsalabim kemudian sudah menyandang gelar. Itu sebabnya kami dari Majelis Pusat khususnya memberi atensi yang tegas untuk pendirian sekolah tinggi teologi. Kalau SA silakan. Ada daerah yang sekolahnya sampai 4. Papua misalnya, ada 4 sekolah yang bisa. Silakan. Saya mendorong NTT. Kalau saudara buka peta dan lihat NTT, begitu luas, terdiri dari beberapa pulau. Dan untuk datang ke sekolah di Kupang itu berat bagi mereka. Dan saya dorong mereka buka sekolah kita di pulau-pulau. Sekarang NTT baru 3 sekolah kita. Bila perlu, apa lagi? Silakan. Dan ini merupakan bagian yang menjadi visi MP untuk mempercepat pertambahan atau mempercepat jumlah gereja lokal di lingkungan GPDI. Seperti saya katakan tadi, contohnya NTB, satu provinsi, GPDI itu hanya 29 gereja. NTB, satu provinsi, semua gereja hanya 40. 29 dari 40 adalah GPDI. Makanya pembimas di sana berkata begini kepada saya, Pak John, gara-gara GPDI saya ditugaskan ini. Saya pikir gara-gara penyebab masalah, tetapi gara-gara jumlah GPDI terbesar,
beliau ditugaskan sebagai pembimas Kristen di NTB, tetapi untuk 40 gereja dari semua sinode. Nah, GPDI hanya 29. Makanya dari Bali saya suruh mereka buka kelas di Lombok. Jadi dibuka kelas lagi di Lombok. Itu kira-kira peta dari gereja kita berkaitan dengan dunia pendidikan, baik sekolah kita maupun sekolah tinggi teologi. Untuk itu saya sebagai ketua Majelis Pusat, karena saya terundang sebagai ketua Majelis Pusat Gereja Pentekosta Indonesia, ketua umum MP GPDI, saya menyampaikan selamat pertama-tama kepada Yayasan 50 yang membawahi kedua institusi ini, kemudian kepada rekan-rekan pengurus STT. Kalau bilang ketua, ya kembali ke saya. Saya nggak mungkin berkata begini, saya sampaikan selamat kepada saya. Nggak mungkin. Saya sedikit dengan satu kesaksian. Di gereja kami ada seorang bapak dari pulau daerah Sumatera, tapi bukan Sumatera, di pulau ada pulau lain. Dia dari penganut agama lain, kemudian jadi Kristen. Satu waktu sekian lama dia masuk gereja, satu waktu dia dapat tugas untuk jadi WL di ibadah pria. Dia belajar, dia perhatikan, kemudian satu waktu dia buat begini. Kita nyanyikan sekali lagi. Ini yang lalu dia doa pembukaan. Tuhan, tolonglah ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal sampai permulaan. Ketika mau dengar firman Tuhan, dia berkata begini, kita nyanyi sekali lagi lagu ini, dan saya minta dengan hormat, doa firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, tadi sudah dipaparkan banyak, baik dari kepala sekolah SAJ maupun dari ketua bidang akademik Pak Van der Kroh, Pak Daniel, bahwa di sekolah maupun dari Pak Pembimas, ketika mengikuti proses belajar mengajar selama 9 atau 10 bulan, saudara diwajibkan untuk terus belajar dalam bingkai kedisiplinan. Tadi disinggung ada kata siswa dan mahasiswa. Wih, menakutkan saudara. Mahasiswa. Maaf ampun. Tetapi siapapun juga, saudara, di tingkat SA atau di STT, selama saudara duduk sebagai peserta didik, saudara adalah seorang murid. Seorang murid. Apa kata murid? Bahasa Yunaninya menggunakan kata metetes. Bahasa Inggrisnya disciple. Dari kata disciple datang kata disiplin. Jadi selama saudara menjadi peserta didik, apakah di tingkat sekolah kita ataupun di tingkat STT, saudara harus disiplin dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan saya percaya saudara berhasil dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada yang berwajib.
Oh ya, saya mungkin akan cepat balik. Kenapa? Karena di Wisma, di sentra, di sana ada polisi dari Papua yang akan memproses. Ada teman kita, pendeta, tapi tidak menggembala, yang akan diproses polisi. Saya hanya diminta keterangan, jadi saya harus balik cepat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Jadi jam 12. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam bagian yang terakhir, yaitu mendoakan untuk mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta yang berjumlah sebanyak 21 orang, dan akan dilanjutkan dengan mendoakan siswa dan siswi Sekolah Alkitab Jakarta berjumlah 46 orang yang akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan Majelis Daerah DKI Jakarta yang ada. Dan untuk yang pertama, saya panggil untuk dapat berdiri terlebih dahulu di tempat masing-masing, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta. Mari, saya undang bisa bangkit berdiri terlebih dahulu di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Dan selanjutnya mahasiswa terlebih dahulu yang akan maju ke depan, menghadap ke arah undangan, menghadap ke arah hamba-hamba Tuhan, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan mahasiswi. Saya undang para mahasiswa bisa maju terlebih dahulu, mengambil bagian di depan. Bisa mengambil jarak, lalu menghadap di barisan yang depan. Ya. Baik. Lalu selanjutnya mahasiswi, para mahasiswi saya persilakan untuk bisa mengambil bagian di depan. Mohon dapat mengambil jarak 1 ubin dari antara di antara. Mahasiswi bisa mengambil 1 ubin lagi ke depan. Ya, maju lagi 1. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Inilah mahasiswa dan mahasiswi STTPJ angkatan atau tahun 2023-2024. Dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan Majelis Daerah untuk bisa maju ke depan dan akan mendoakan mahasiswa-mahasiswi ini, dan juga mahasiswa-mahasiswi akan kembali menghadap ke arah mimbar. Mari silakan bisa menghadap ke arah mimbar dan berlutut. Para hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak Majelis Daerah,
Pantekosta Jakarta. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, Tuhan di mana mahasiswa-mahasiswi berlutut dan mereka memberi diri untuk melayani Tuhan, memberi diri untuk dididik dalam Tuhan Sekolah Tinggi Pantekosta Jakarta. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua mahasiswa-mahasiswi yang berlutut. Biarlah kuasa Tuhan menyertainya, urapan Tuhan turun di atasnya, hikmat dan berkat surgawi memenuhi dalam hidupnya, dan berikan kesetiaan, ketetapan hati keteguhan untuk mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta. Kami Tuhan tumpahkan tangan kepada semua yang berlutut mahasiswa-mahasiswi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar urapan turun di atasnya dan kemampuan dari surga menyertainya, dan biarlah Tuhan bawa mereka semua lewat tumpahkan tangan mereka. Tuhan setia dan setia untuk melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan kembali di tempat duduk masing-masing. Dilanjutkan dengan para siswi, kami persilakan untuk maju ke depan. Bisa mengambil untuk para siswi, satu ubin lagi bisa maju. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, inilah siswa dan siswi Sekolah Alkitab Jakarta kelas 1 angkatan yang ketiga. Dan saya udah bisa mempersilakan untuk bisa menghadap ke mimbar. Dan kembali dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Joni WWO untuk bisa maju ke depan untuk berdoa bagi para siswa dan siswi dan juga hamba-hamba Tuhan majelis daerah yang ada. Hari yang sangat berbahagia bagi kami, oleh anugerah dan kemurahan kami ada di tempat ini dalam rangka pembukaan angkatan baru, baik Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta maupun Sekolah Alkitab Jakarta untuk tahun ajaran 2023-2024. Tuhan kami percaya untuk ada di tengah-tengah kami.
2023-2024. Mereka berlutut di hadapan-Mu terutama dan rendah di depan kami. Tuhan, kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Mampukan mereka mengikuti proses belajar. Anugerahkan kesehatan tubuh bagi mereka. Berikan waktu yang luang bagi mereka. Berikan kesempatan bagi mereka untuk menimba ilmu firman Allah melalui guru-guru yang telah ditetapkan untuk mengajar, sehingga mereka dapat menerima ajaran firman Allah, pengetahuan firman Allah yang nantinya membekali hidup mereka terjun dalam pelayanan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadikan mereka terang ya Tuhan. Jadikan mereka alam-Mu yang tinggal dalam genggaman kami. Dan Engkau pakai mereka dari sekarang ini, mulai belajar penyertaan Tuhan yang bagi mereka. Untuk itulah kami hamba-Mu berdoa dan berupa tentang kata saudara. Menyerahkan saudara-saudara kami akan menjadi profesor pengajar di sekolah yang Jakarta. Di dalam nama Allah, anak laki-laki dan perempuan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Allah seberkati guru-guru yang mulia. Bukakan rahasia firman dan merangkul mereka dalam setiap proses belajar sampai mereka menyelesaikan semuanya. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali ke tempat duduk untuk para siswa dan siswi kelas 1 dan akan bersegera untuk bersiap untuk kelas 2. Saya mengundang siswa dan siswi kelas 2 Sekolah Alkitab Jakarta untuk bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing terlebih dahulu. Puji Tuhan, dan saya undang untuk siswa bisa mengambil tempat di depan dan akan dilanjutkan oleh para siswi kelas 2. Siswi bisa mengambil tempat di depan. Puji Tuhan. Inilah siswa dan siswi kelas 2 Sekolah Alkitab Jakarta dan bisa menghadap kembali ke mimbar dan akan berlutut, dan kemudian saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta. Melayani lebih gantian, kita kembali gantian depan. Melayani
dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja Kebalaan karena yang setia. Terima kasih buat waktu yang diberikan kami hari ini, saat ini khususnya Tuhan, berduduk di depan kami, di hadapan saudara-saudara kami yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Alkitab Jakarta tingkat yang kedua. Tuhan Engkau siapkan mereka, Tuhan Engkau urapi mereka, Tuhan bukakan rahasia firman bagi mereka melalui guru-guru yang terlibat dalam semua kegiatan ini. Jadikan mereka sebagai bagian rekan kerjamu dalam pelayanan. Ladang Tuhan dalam memilih. Siap untuk dibuat. Dan inilah kami, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan Engkau, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Untuk itulah kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami. Hamba-Mu akan melimpahkan tangan ke atas mereka. Kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan saudara-saudara kepada Tuhan untuk diproses, dididik, dibekali dengan firman yang nantinya akan menjadi alat yang di dalam di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkata mereka juga harus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita akan kembali ke sini. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara hari ini. Pembukaan dimulainya angkatan baru, baik Sekolah Alkitab Jakarta maupun Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta. Dalam doa sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Rimbi lah ya, gitu, sebagai pembimas Kristen Kantor Wilayah Menteri Keagamaan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri semua kegiatan kita pada siang hari ini. sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI dan juga sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI di Jakarta secara resmi membuka dimulainya angkatan baru tahun ajaran 2023-2024 baik Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta maupun Sekolah Alkitab Jakarta di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu.
kita tunjukkan kepala dan berdoa. Mengakhiri ibadah dan prosesi pembukaan angkatan baru tahun ajaran 2023-2024 Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta dan Sekolah Alkitab Jakarta. Saat ini kami datang dalam doa kepadamu. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami satu persatu. Tidak ada di antara kami yang terlewatkan, semua dilawat, dijamah, diberkati, dikuatkan, dihibur.